Analisis isu instansi, peredaran narkoba di lapas dan rutan. Narkoba merupakan salah satu hal yang tidak asing untuk kita dengar. Narkoba merupakan kependekan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Karena itulah narkoba adalah barang yang berbahaya yang dapat membuat pribadi seseorang menjadi semakin buruk hingga merusak susunan saraf yang ada pada manusia. Pada saat ini penyalahgunaan narkoba dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan menjadi masalah nasional. Oleh karena hal itu, menjadikan lembaga pemasyarakatan untuk mengevaluasi tindak pidana narkoba yang berjumlah 50% dari penghuni di lembaga pemasyarakatan. Apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat, masalah ini akan berlanjut ke generasi berikutnya dan dapat merusak generasi muda bangsa. Dan itu juga dampak yang dapat ditimbulkan dari sebagian pelanggaran penyalahgunaan narkoba dapat membuat kelebihan jumlah hunian dari kasus yang lain sehingga membuat setiap lapas dan rutan mengalami overcrowded. Oleh sebab itu, strategi untuk mencegah peredaran narkoba di lapas rutan harus segera dilaksanakan dengan mencari faktor-faktor penyebab, salah satu dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui faktor internal yang dimiliki organisasi serta faktor eksternal. Analisis SWOT menggunakan faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam organisasi yang dapat dikendalikan dan memengaruhi organisasi. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan dalam peredaran narkoba, yang pertama yaitu lokasi dekat Polres. Yang kedua ada SOP pengamanan. Dia pegawai memiliki kemampuan mediasi. Yang keempat, klasifikasi blok berdasarkan buku register. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama overkapasitas, kedua sarana yang kurang memadai, yang ketiga integritas pegawai rendah, keempat kekurangan. Untuk faktor eksternal sendiri merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar yang memengaruhi organisasi dan sulit dikendalikan, terdiri dari peluang dan ancaman. Peluang ialah mendukung secara positif terhadap kemajuan organisasi, tetapi ancaman menghambat kemajuan organisasi. Dalam peredaran narkoba, peluang terdiri dari koordinasi dengan aparat penegak hukum berjalan dengan baik, penambahan SDM setiap tahunnya, perkembangan teknologi. Untuk ancaman yang dihadapi dalam peredaran narkoba yaitu pertama penyelundupan HP yang dimana bisa sebagai transaksi, yang kedua penambahan WBP baru dari anggota tertentu yang memicu terjadinya konflik, yang ketiga informasi buruk media massa. Adapun strategi di dalam kuadran yang dilakukan dalam penindakan peredaran narkoba, pertama strategi agresif, strategi menunggu organisasi terus memaksimalkan kekuatan serta peluang yang ada untuk terus maju meraih kesuksesan yang lebih besar. Yang kedua, strategi diverifikasi adalah bagaimana organisasi melakukan membagi produknya apabila produk usaha yang berhubungan dengan ya. Yang ketiga, turn around adalah strategi yang dengan merubah hal yang bersifat strategis dalam organisasi, contoh penggantian manajemen. Yang keempat, defensif, pengurangan kemungkinan beralihnya pelanggan ke pihak lain yang memperbaiki atau melindungi. Adapun solusi yang dapat diterapkan mencegah peredaran narkoba. Ingat, setiap daerah memiliki faktor eksternal dan internal yang berbeda, maka strategi relawan yang direkomendasikan antara pelaksanaan teknis ini belum tentu bisa dan cocok untuk diterapkan di daerah lain dan yang memiliki faktor-faktor yang berbeda. Juga diperlukan diterapkannya tiga kunci pemasyarakatan maju menurut Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan di seluruh PT Pemasyarakatan seluruh PT Pemasyarakatan Indonesia yang berguna sebagai tindakan preventif dalam mengatasi timbulnya permasalahan lain dalam ruang lingkup yang sama dan di mana isi
tiga persatu kunci permasalahan maju harus dilaksanakan agar memilih yang masih terjadi permasalahan di